itu dalam konsep kitab. Kenapa? Karena kitab yang Kristen ambil itu adalah kitab yang diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lepas dari cangkang. Habis itu dikoreksi, direvisi oleh Origen, Orlysius, Hosesius dan seterusnya, dikawinkan dia menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal asli dari perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang terjadi. Cuman karena saya diskusi dengan Pak Bom yang omong-omong, tak ada ilmu, cuman besar kepala, besar mulut, lebar mulut, mata bola, nggak ada ilmu, ya itulah yang terjadi. Dengan hanya praktik seperti itu saja dia nggak bisa. Ayo, Anda mau ngomong apa? Silakan. Maaf ya kawan, itu ilustrasi yang saya sampaikan. Silakan. Bang Juma, kalau ngomong sama penonton nggak ada saya, boleh ngomong begitu. Ini kan Anda ngomong sama saya tuh. Yang Anda tahu tuh saya tahu lebih dari itu. Maaf ya, saya kasih tahu tentang sejarah Septuaginta. Nah, silakan. Saat itu dunia itu, wilayah di situ dipengaruhi budaya Helenis. Semua bangsa-bangsa di situ, Bang. Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Turki dan lain-lain, semua dipengaruhi budaya Helenis atau budaya Yunani. Karena saat itu, karena mereka bekas dijajah oleh Alexander the Great. Jadi mereka dipengaruhi budaya Yunani. Tetapi yang mempengaruhi budaya dan bahasa, bukan ajarannya. Jadi orang Yahudi itu kan bangsa yang diaspora. Di Mesir ada orang Yahudi, di Syria ada orang Yahudi, di Turki ada orang Yahudi dan lain-lain. Nah, orang Yahudi di Mesir, tepatnya di Alexandria, itu menerjemahkan kitab tanah yang berasal dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang disebut Septuaginta. Itu diterjemahkan, Bang, bukan dirubah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Kitab Perjanjian Lama yang di depan saya saat ini itu sama dengan Septuaginta dan sama dengan kitab Ibrani yang ditulis di zaman Nabi Esra. Itu sama. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Jadi kalau dibilang siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada jawabannya, Bang, karena kami dari akar yang sama. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, Bang, siapa yang bilang kitab tanah sudah dirubah-rubah? Silakan jawab sendiri. Oke, mungkin bagusnya kita buktikan aja kali ya. Kalau antara kitabnya orang Yahudi dan kitab yang Anda gunakan itu dirubah, ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bisa nggak saya minta tolong? Bang Andre Sritonga. Abang, ya, bantulah aku buka kamera. Ya, siap, udah. Ya, baik. Coba, ini kita berbicara mengenai kitab Tanak. Dari apa? Tolong buka Yehezkiel 34 nomor 16. Siap. Dari apa? Iku jangan asa enak dewe. Udah. Yehezkiel 34 nomor 16 paralel. 16. Oke. Nah, dari HP ya udah. Siap, nggak apa-apa Bang, buka aja. Ya. Thank you, Masya Allah. Iya, nah coba tunjukkan. Tuh, nah bagus. Nah, coba lihat. Apa terjemahannya di situ Bang? Boleh dibaca Bang? Ya udah ya. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Oke. Coba lihat di kata akan kulindungi 08045. Untuk kulindungi. Tekan. Yang gemuk akan kulindungi. Tekan. Ya, klik. Plinglung. Apa terjemahannya? Besarin. Perlihatkan kepada mata dunia. Apa situ? Samad. Samad. Artinya apa Bang? Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya ke bawah sedikit.
memunahkan. Abang bisa Dipunahkan. membaca kan? Dibesarin bang. Ya, Bisa membaca bang? Apa itu bacanya bang? dipunahkan, memunahkan. Dipunah. Sama ndak kulindungi dengan kupunahkan? Jauh kok tadi sih. Iku jangan asa enak Hancur. dewe melaku ngencela wedus. Itu tuh bukti tuh. Anda mengatakan gak dirubah. Tuh. Hancur. Nanti ini loh. Anda mengatakan tidak ada yang berubah. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, padahal di situ akan kubinasakan, akan kupunahkan. Iku jangan asa enak dewe cahayu. Gak bisa bang, kamu tidak akan pernah bisa menang, gak akan pernah bisa. Yang hak tetap hak, yang batil pasti batil. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kami ini orang sudah dimandikan 7 rupa bunga baru turun perang kayak gini. Bukan asal-asal. Karena tujuan kami bukan menyesatkan, tapi mencerahkan. Ketika kami berdiskusi, yang kami sampaikan dengan metode yang kami punya adalah ilmu, kaidah, pemahaman, pendalaman, menjelaskan, menerangkan, menguraikan, lalu memberikan pilihan. Kami nggak egois. Silakan Anda mau pelajari, mau memahami, mau menerima, atau tetap di dalam tujuan ila jahannam. La ikraha fiddin. Sederhana bukan? Saya belum naikkan kelas ini belum apa-apa, belum. Belum bang. Banjir mualaf nih Gurunda. Coba bagaimana orang-orang pendeta pastor ini yang bangga-bangga besar perutnya kayak Pak Bom karena di situ katanya yang gomu kulindungi, ternyata bukan kulindungi. Ahmada, samada, artinya apa? Kupunahkan atau kubinasakan, kuhancurkan. Tapi dirubah supaya ya mereka yang sudah banyak makan perpuluhan yang gendut ini tidak merasa akan dihancurkan, tapi dilindungi malah semakin gendut Pak Bom. Padahal itu pembodohan, penipuan. Apa kata Quran? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu bersaudara dengan setan sehingga mereka saling membantu menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini caranya kalian saling membantu untuk supaya manusia itu durhaka kepada Tuhan. Kalian menyembunyikan kebenaran, yang kalian sampaikan kebohongan. Andai saja ini tidak dirubah-rubah, mungkin pendeta dan pastor tidak ada yang mau gemuk. Dengan kata lain, mungkin mereka nggak mungut biaya perpuluhan, karena itu nggak ada perintahnya selain kepada suku Lewi. Itu loh bang, saudara. Itu seperti itu. Jadi kembali kepada tema, siapa yang mencuri dan merampok dan merubah, ya itulah bukti yang tadi. Silakan. Iku jangan asain. Lanjut. Masih ada orangnya ternyata. Lanjut. Banjir mualaf. Oke, Anda cuma menunjukkan satu ayat tuh. Saya tahu banyak perbedaan teks, nggak banyak juga sih dibandingkan isi Alkitab. Itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan isi dalam Alkitab. Ada beberapa teks yang berbeda. Karena itu naskah kuno, umurnya 3000 tahun, 2000 tahun lebih lah kira-kira begitu saya. Misalnya ada tertulis seperti ini. Ini misalnya ya. Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapu. Ada tertulis begitu. Tapi karena teks ini umurnya sudah ribuan tahun, huruf U-nya itu bawahnya hilang karena luntur. Dan garis di sebelahnya juga hilang. Jadi tertulis sapi. Jadi apakah itu? Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah, lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapi. Ada orang yang menerjemahkan sapi, ada juga yang menerjemahkan sapu. Hanya perbedaan seperti itu bang.
Dan orang Yahudi tahu itu, orang Yahudi dan orang Kristen tahu itu. Jadi kami tidak, saya sudah katakan kalau pertanyaannya siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada. Karena kami dari akar yang sama. Orang Yahudi tidak akan ada yang bilang orang Kristen mencuri kitab tanah. Karena kami percaya kitab tanah yang sekarang ada di Yahudi, yang ada sekarang ada di saya. Kami percaya kitab perjanjian lama yang sekarang ada di kitab Yahudi dan yang sekarang ada di kitab saya. Tapi kalau pertanyaannya, siapa yang bilang kalau kitab Yahudi, kitab perjanjian lama itu sudah dirubah-rubah dan tidak dipercaya? Siapa jawabannya? Bukankah itu Anda? Silakan. Ini Anda mau mengatakan apa lagi? Udah terbukti bukan? Anda ingin mengatakan salah terjemah? Enggak, itu sengaja. Kalau salah terjemah itu terjadinya Nabi Musa sehari setelah menerima wahyu. Itu salah terjemah, bro. Hari ini Nabi Musa menerima wahyu, Nabi Harun kemudian mengalihbahasakan ke bahasa Manado, salah terjemahannya. Ini sudah 2800 tahun kurang lebih. Jadi nggak bisa diterima logika sehat. Oh, itu cuman kesalahan terjemah, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Bukankah di dalam pemahaman saudara, pakar-pakar, ketika kemudian orang Islam ditanya macam Bang Suma, apa hak Anda? Apakah hak Anda menjelaskan Bible kami? Apa otoritas Anda? Anda sekolah di mana? Anda lulusan mana? Apa titel Anda? Kenapa Anda bisa menjelaskan Bible kami? Sementara kami ada ahli. Ahli apa? Ahli pelintir gitu. Ahli yang menyembunyikan kebenaran gitu. Ahli memutarbalikkan kitabnya orang lain gitu. Kalau itu iya, saya angkat tangan, betul ahli memelintir. Itu hebatnya. Makanya ada revisi tahun sekian, dikoreksi terjemahan lama, terjemahan baru. Habis itu TB1, TB2, TBC, nanti TBC ujung-ujungnya. Ini bukan main-main. Ini kita berbicara mengenai kebenaran yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Jadi bukan ego dalam beragama. Bukan ego lagi. Bukan angku, kesombongan, congkak, pongan terhadap kebenaran. Enggak. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah keterbukaan hati kita untuk menerima kebenaran. Siapapun itu yang menyampaikan. Unsur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa isi ucapannya. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jangan karena mentang-mentang Bang Suma Islam berkata kebenaran Anda tolak. Tapi Kristen yang berkata meskipun salah Anda terima. Jangan kawan. Oh, ini kan terjemahan kitab saya, salah tidaknya. Jangan. Bahaya itu. Kenapa? Karena hidup kita ini kalau bukan surga neraka. Kalau kita salah dalam menapaki kehidupan gitu ya, neraka pastinya. Apapun itu ceritanya. Jadi kembali kepada tema kita, hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan legalitas. Bagaimana mereka menggunakan kitab tanah secara formalitas berdasarkan dengan tujuan diwahyukannya kitab tersebut, berdasarkan secara histori kepada siapa, untuk siapa firman Tuhan itu diberikan. Hari ini Kristen menggunakan terjemahan-terjemahan yang kemudian sudah memiliki beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja Origen, Lucian dan juga Hesesius, tanpa ada keterangan jelas baik firman Tuhan ataupun rabi-rabi atau nabi-nabi. Tak ada sama sekali. Kristen hanya menggunakan itu demi untuk melancarkan isi perjanjian baru, yaitu mengambil kitabnya orang Yahudi agar melancarkan aksi perjanjian baru, mengambil Yesus sebagai penebus dosa mereka, tidak bersunat, tidak lagi beribadah sabat, kemudian tidak lagi mengharamkan yang diharamkan dan seterusnya. Hanya itu yang ingin dilegalkan kemudian, sehingga mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Kristen seibarat
kelompok di luar Islam yang mengambil terjemahan Al-Quran lalu membentuk agama baru. Kristen bagi Yahudi seibarat Al-Quran diambil terjemahannya oleh sekelompok orang, lalu dari terjemahan Al-Quran ini mereka bikin agama di luar daripada Islam. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi di sana? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorius Kristen. Dan Anda baca Kisah Para Rasul, Anda baca Kejadian 49 nomor 27, perilaku daripada keturunan Benyamin seperti serigala yang merampas kemudian hasil jajahannya lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Itulah yang terjadi kepada orang Parisi keturunan daripada Benyamin ini. Mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa buktinya? Anda lihat di Ibrani 6, Ibrani 6 bukan tulisan dia. Anda ambil di Kolose 2, Anda ambil di Galatia 2. Galatia 2 nomor 22 sampai seterusnya, Anda baca di situ. Paulus kemudian mengambil hukum Taurat ini untuk dijajakan kemudian kepada orang Yahudi dengan mengatakan di Efesus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan segala yang ada di dalamnya. Makanya ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan pembatalan hukum Taurat. Baca Kisah Para Rasul nomor 21, nomor 15 sampai nomor 26. Demikian. Apakah masih perlu diperpanjang diskusi ini? Saya rasa sudah jelas, kawan. Berarti saya terus, Bang. Hah? Masih Terus, bilang? Bang. Oh, masih terus. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita, Bang. Tapi kan sudah ketahuan siapa pencurinya. Untuk apa lagi? Abang yang ngaco. Nih, Loh, Bang. apa penonton haknya sedang Kristen menggunakan Tunggu dulu, kitab Bang. terjemahan? Saya narasi dulu, Bang. Silakan. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita, Bang. Ditandai dengan bertambahnya penonton. Begini, saudara. Tunggu dulu, Bisa Bang. nggak? Udah, Bang. Bisa nggak di sesi ini Anda memberikan legalitas standingnya bagaimana kemudian Romawi, Yunani mengambil Romawi kitab Yunani nggak ada hubungannya. Kristen Romawi pertama kan? Yunani. Kristen pertama di luar Yahudi yang menggunakan Septuaginta kan? Ya kan? Orang Yahudi tradisi Yudaism hari ini para rabi tidak menggunakan Septuaginta kan? Yang menggunakan Septuaginta adalah Romawi. Itu jelas. Nah, legalitasnya Anda jelaskan. Kenapa Roma, kekaisaran Roma mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta? Itu yang Anda jelaskan. Silakan. Kan tadi saya udah jelaskan, Bang. Saya mesti jelasin ulang maksudnya gimana sih, arah pertanyaannya apa sih yang Nah, Anda tajam? bingung sendiri karena nggak ada jawabannya. Ya bukan, saya bingung. Arah Ya, Anda pertanyaan pasti bingung kemana? karena nggak bisa jawab. Mungkin mana Kan saya udah jawabnya? jelasin. Tidak ada Kalau legalitasnya. Anda temanya siapa yang mencuri kitab tanah, nggak ada, Bang. Nah, lalu Karena itu Romawi ya Kristen dan tunggu dulu, Romawi Bang. Tadi saya Romawi sudah jawab, saya menggunakan lagi jawab. Septuaginta ini Potong. dasarnya apa? Itu diterjemahkan oleh orang Yahudi. Ya justru karena itu pertanyaan saya. Justru karena itu. Legalitasnya Itu diterjemahkan, agama, bukan sorry. dirubah. Legalitas Romawi, kekaisaran Romawi mengambil Septuaginta ini apa? Ya karena kami percaya. Oh, dengan hanya kitab karena Taurat. percaya sampai Anda mencuri. Bukan mencuri, Loh, dibilang kami bagaimana berasal dari ceritanya akar yang tidak sama. mencuri? Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Yakub. Iya, saat. Kenapa- Tapi kalau ada orang kenapa ada di Katolik? Nih, tunggu, saya Kenapa ada di kasih Katolik? tahu logika berpikir Kalau dulu. itu hanya untuk Bani Yakub, kenapa ada di Katolik? Ya kami dari akar yang sama nih, Bang. Kitab Taurat. Dari mana? Tunggu Dari dulu, mana? tunggu dulu, kan Dari saya mana? jawab. Dari mana Jadi kemudian dipotong, Romawi kan nggak keturunan bisa. Yakub? Ketika bernarasi jangan dipotong. Enggak, Abang kita kan suka begini nih. simpulkan Saya aja. tahu, saya Dari ngerti, saya mau jawab. dari Ya. mana kekaisaran Romawi bisa Dari mana mendapatkan kekaisaran kemudian Romawi? legalitas menemukan dan mengambil kitab Tanakh Ini dalam Kristen bentuk Ortodok Septuaginta. yang mempertahankan Septuaginta tuh Kristen Ortodok, bukan dari Romawi nih. Romawi itu belakangan di abad keempat. Ortodoks, Sebelumnya Ortodoks Roma- kemudian bangkai kenapa? orang Kristen.
Tahu gak bang? Ngerti tahu itu Saya gak, bang? cuman butuh legalitas. Abang kan bilang silakan. gini nih, suka bilang Saya gini nih. butuh legalitas aja, Kristen, legalitas tunggu aja, dulu, Bang. Abang takut ketahuan bohong sama saya. Membantu Oh enggak, saya. yang Nah, makanya dia yang suruh saya duduk di kursi jelasin. pesakitan kan Anda. Ya. Karena Anda yang menggunakan Bukan nih Septuaginta. bang, abang kan suka bilang. Nah, sekarang kitab pertanyaan Injil, saya, kitab Perjanjian Baru, apa pesanan orang legalitas Romawi. standingnya Abang kan suka kemudian ngomong gitu, Anda kan? menggunakan itu? Itu aja kan? Tunggu dulu. Nih bang, di Silakan. selama 300 tahun orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu dibantai oleh orang Romawi. Salah satunya Polikarpus tuh, dia disuruh menyangkal Yesus di depan kaisar, tapi Polikarpus nggak mau. Ini sudah Dia selisih lebih antara memilih Tanakh dibakar dengan hidup-hidup. Septuaginta. Enggak Iya, ada abang kan hubungannya suka itu. bilang, abang Orang kenapa ngomong Yahudi Romawi? menggunakan Kenapa Tanakh. ngomong Yunani? Orang saudara, Yang saya sering dengar Taurat yang Kitab digunakan Perjanjian Baru oleh pesanan orang Yahudi Romawi. beda Kan itu kan dengan yang kacau. digunakan oleh Nih, Bang. Katolik. Beda kawan, beda. Beda kawan, saya ngerti semua, saya mau jawab itu. Ya sudah, legalitasnya mana? Legalitas nih Kristen Ortodok itu sudah memelihara Udah. Septuaginta di abad pertama. Kok ketawa sih? Ya iyalah, saya Ya bertanya kami percaya kitab Taurat. legalitas agama Kristen Katolik menggunakan Septuaginta itu apa? Septuaginta itu terjemahan kitab Ibrani yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Anak kucing saya juga tahu kalau itu. Ini Ya berbicara berarti Anda mengenai maksud legalitas legalitas. apa sih? Loh, itu kitab Tanakh Wah, milik wah, Yahudi. legalitas diminta. Cak Kangkung. Ya kami percaya kitab Taurat. Sehingga Kami kalian percaya mencuri. Perjanjian Lama. Karena Tunggu dulu, percaya jangan maka kalian dipotong-potong curi. dong, ah. Karena kalian percaya Kalian curi, makanya nggak ngerti dicuri. juga kan? Berarti Anda nggak ngerti dicuri-curi, bisanya begitu doang, tau nggak? Lah, Nih, Bang, kitab Tanakh ketika itu Abang duduk, milik Bang, Yahudi. tunggu dulu, ah, Cak kacauin Kangkung. Cak Kangkung, Gimana sih? dipikir keren. Cuman penonton Anda aja yang bilang Anda keren. Di mata Saya kerennya, Bang. bertanya sesuai dengan Saya fakta ya, saya yang mau ada. menjawab, diam dulu, dengerin. Mazmur 147. Mazmur. Hukum-hukum Nih, Tuhan, Anda aturan dianggap Tuhan pintar hanya oleh datang kepada Bani Yakub dan penonton Bani Israel. Anda. Tuhan Saya nggak tidak anggap memberikan Anda itu hukum-hukum pintar. itu kepada Yang Anda bangsa tahu lain. Nih, yang Anda tahu, saya udah Begini tahu. saudara, gini. Begini, Coba saudara, coba saudara baca Mazmur 147 nomor 19 oke lah, dan gini, nomor Bang Juma. 20. Silakan Bisa baca, nggak kita silakan. berdiskusi sampai saya bilang silakan. Anda mau ngomong kan bisa. Sama saya bisa nggak sekarang malam ini? Boleh nggak saya minta kepada saudara Anda membaca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Habis itu Anda bernarasi sampai 6 bulan ke depan saya dengar. Boleh nggak? Boleh nggak Anda Bang Handi bacakan? juga nih, saya disuruh 72 hari sama Bang Handi itu. Ya, saya cuma 6 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Coba Anda bacakan Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Saya diam, Anda punya hak bicara selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan. Oke, Mazmur. Ya, baca. 147 nomor 19 nomor 20. Oke, Mazmur 147 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus Bangsa Romawi dan bangsa Yakub sama nggak? oke, saya jawab ya. Ya, sama nggak? Saat itu, ya Bukan saat. itu. Sama atau tidak? Tunggu dulu, saya mau jawab. Tadi katanya saya punya hak ngomong 6 bulan, baru Ya. 2 kalimat dipotong. Anda tanya saya tadi. Ya udah, berarti boleh nggak Anda baca ulang sekali lagi? Oke. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, 1, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan 3. hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terpujilah Baik, dah. Sang Ilahi. Itu. Haleluya. silakan. Anda paham Oke. tidak apa maksudnya itu? Saya ngerti, saya paham Apa banget. maksudnya ayat itu apa? Ya maksudnya saat itu Sang Ilahi menurunkan firman-Nya kepada bangsa Israel yang menyembah ilah Abraham, ilah Ishak, dan ilah Yakub. Itu maksudnya. Dan tidak memberikan Jadi saya hukum akan itu kepada kasih- bangsa lain.
Ya oke, sekarang saya akan kasih analogi nih Bang. Ya tunggu dulu. Dan tidak Ya memberikan tunggu, saya mau hukum-hukum jawab itu itu, kepada saya bangsa ngerti. lain. Arah tujuan abang kemana saya ngerti. Iya, jelasin dulu dong. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain, betul? Oke, saat itu begitu Bang. Ya. Ya setelah hahaha ketawa, dia ketawa. Ya saat itu begitu. Tapi pada akhirnya kan orang Yahudi juga banyak yang memberitakan tentang Yudaism supaya orang lain memeluk agama Yahudi yang disebut proselitism. Ada abang pasti tahu itu. Nah, ketika orang bangsa lain memeluk agama Yahudi, dia harus mematuhi hukum Taurat, gitu Bang, mematuhi kitab Perjanjian Lama. Sama seperti misalnya agama Hindu misalnya ya, diturunkan di India, berasal dari India atau lahir di India. Apakah itu hanya untuk orang India? Kalau ada orang Jerman yang memeluk agama Hindu, berarti kitabnya juga Weda Bang. Bukan hanya untuk bangsa India, tapi untuk orang Hindu. Ini firman Sang Ilahi saat itu kan untuk Bani Israel. Tapi kalau ada orang Romawi yang percaya pada ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub, mereka juga harus melakukan perintah yang diperintahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Bang. Oke, itu aja. Silakan. Kasih 6 bulan ke depan pun. Jadi tak ada, nggak bisa kawan, nggak bisa. Hukum yang datang kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel keturunan Yakub. Tidak berlaku kepada kita, tidak berlaku. Makanya kalau kita bukan Bani Yakub, agama kita kemudian bukan Yahudi, lantas kitabnya mereka ada di agama kita, itulah pencurinya. Dah selesai, jangan lama-lama. Dah ya? Dah ya kawan ya? Oh ya udah, Ya. kalau abang mau menghentikan diskusi, Enggak, legalitas enggak ada, kasihan ini ente juga nanti. agak ngantuk juga nih Bang. Nah itu alasannya nih Pak, kasihan. Abang bilang alasannya kita diskusi terus. Iya, legalitasnya mana? Legalitas apa sih legalitas? Nih legalitas. Nah, itu saya jawab ya. Saya kasih ya. Nih, saya ubah cara berpikir abang tentang legalitas nih. Allahu Saya- Akbar. Oke. Jangan potong saya ya. Oke. Misalnya ada seorang guru besar, dia sakit keras tuh misalnya nih. Terus murid-muridnya sebelum kematian sang guru berada di samping sang guru. Terus sang guru berpesan begini, kalian harus memberitakan ajaran saya. Terus kata murid-muridnya, baik sang guru. Lalu sang guru itu wafat. Terus muridnya memberitakan ajaran sang guru. Di mana legalitasnya? Nggak ada, karena sang gurunya udah mati. Terus kalau ada seorang raja penjahat menyuruh anak buahnya untuk merampok, terus pesan itu ada di WA. Ketika anak buahnya ditangkap, dia bilang, saya disuruh sama bos saya, diperiksa WA-nya, ada perintah dari raja penjahat itu. Itu perbuatan perampok itu dilegal, mendapat legalitas dari raja penjahat. Jadi legalitas tidak menunjukkan kebenaran. Legal itu karena orang itu benar menyuruh, begitu doang Bang. Anda nggak usah nanya legalitas, saya udah jelasin. Kami dari akar yang sama, kami percaya kitab Perjanjian Lama. Kami percaya Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Kejadian itu adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Dan kami percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi kami percaya dengan Alkitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Perjanjian Baru. Dia hanya percaya kepada kitab Perjanjian Lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah saya. Silakan. Jadi kalau ada sebuah kerajaan memiliki buku warisan dari leluhurnya,
kemudian ada seorang prajurit dalam kerajaan itu mencuri, mengambil kitab itu, boleh tidak dia beralasan saya nggak mencuri karena saya berasal dari kerajaan tersebut? Boleh nggak? Boleh nggak seorang Bugis mengambil barangnya orang karena sesama Bugis? Nggak boleh kan? Apatah lagi ini berbicara mengenai keturunan biologis. Ulangan 33 nomor 4, hukum Torah itu adalah milik hak kepunyaan Yakub. Tak boleh diganggu gugat. Jadi tak ada alasan. Tak ada alasan untuk dijadikan sebagai sandaran. Oh iya, pantas, wajar. Oh, kami ini kan akarnya sama. Loh, jadi kalau akarnya sama-sama orang Makassar boleh mencuri. Karena dia, oh saya kan orang Makassar, saya tidak mencuri. Ini kan barang di Makassar ini, saya ngambil di Makassar. Saya kan orang Makassar juga, ini buktinya. Jadi boleh gitu. Ngambil barang orang hanya karena akarnya sama. Ini kita berbicara mengenai siapa pewaris dari Yakub. Itu. Sedangkan Kristen bukan pewaris. Kristen ini adalah sekte di luar Yahudi, Bani Yakub. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu loh. Jadi kalau hari ini Anda menempelkan kitabnya orang Yahudi kepada kitab saudara, bagus kelihatannya. Orang yang tidak paham ilmu akan takjub. Oh, Kristen ini ternyata dari Yahudi ya. Tapi kalau orang yang paham sejarah, orang yang tahu kebenaran, itu adalah bom waktu. Karena itu bukan milik kepunyaan Katolik, itu bukan milik kepunyaan Protestan, itu bukan milik kepunyaan Advent. Bukan, itu milik kepunyaan hak prerogatif keturunan Yakub. Kecuali Anda ingin mengatakan, begini bang, sebenarnya kalau kitab Tanak ya kami tidak punya hak, itu milik Bani Yakub. Tapi kan terjemahannya sah-sah saja toh kami pakai. Ah itu baru sah-sah saja kan? Ya iya, sah-sah saja Anda pakai terjemahan, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu hanya upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan, itu terjemah. Silakan Anda pakai terjemahannya, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan itu hanya diambil dari terjemahan kitabnya agama lain. Apa marwah dan harkat, martabat, harga diri sebuah agama kalau begitu keadaannya? Ternyata agama ini berdiri dari hasil terjemahan kitab agama lain. Apa? Mau petantang-petenteng, kami ini adalah nggak ada yang selamat. Apa pula kau ngomong keselamatan sementara kitabmu hanya terjemahan dari agama orang? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa pula kau menjadikan kami sebagai pengikutmu sementara pengikutmu menggunakan terjemahan dari kitab agama lain? Itu loh bang. Jadi bukan apa ya, bukan. Karena ya gimana ya, Islam itu datang, Al-Quran itu datang untuk meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan keberadaan kita. Al-Quran itu mengatakan kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Orang kafir tetap aja kalah, pasti kalah. Dalam hal akidah, dalam hal berbicara mengenai keyakinan, kalah pasti. Kenapa? Karena patokan yang mereka pakai itu adalah syahwat, nafsu dunia saja. Sederhana bung. Kenapa saya katakan keinginan dunia saja? Lah kitabnya aja coba lihat. Apakah itu wahyu dari Allah kepada mereka? Bukan. Itu terjemahan dari kitab yang datang untuk Bani Israel, yang spesial untuk Bani Israel. Coba saudara, coba ini ya. Coba. Ada sebuah perintah yang diwajibkan kepada seorang mahasiswa misalnya. Bagaimana seorang mahasiswa kedokteran diperintah kemudian, diberikan tugas kemudian untuk melaksanakan uji terhadap DNA seorang mayat. Pantas nggak itu saya bilang seorang mayat? Sebujur mayat.
Ada kemudian bukan fakultas kedokteran mendengarkan juga perintah itu pas mereka lewat, kemudian padahal dia adalah fakultas bahasa daerah misalnya, jurusan bahasa daerah, lewat di ruangan fakultas kedokteran mendengarkan tita, besok kalian harus memeriksa limpa jantung daripada mayat tersebut. Hasilnya harus kalian catat dan harus kalian praktekkan kemudian bagaimana caranya mengurai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jam 3 subuh kalian harus mulai bekerja. Siap dosen? Tiba-tiba jurusan fakultas bahasa daerah lewat. Karena otaknya miring, bocor halus, pagi-pagi jam 3 dia juga ke kamar mayat. Ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal yang diperintahkan hanya fakultas kedokteran. Inilah yang terjadi dengan kalian. Apa buktinya? Mau saya kasih bukti. Baca Galatia 3 nomor 13. Nah ini coba. Seperti orang yang jurusan bahasa daerah tadi. Bukan dia yang diperintah, dia yang merasa. Galatia 3 nomor 13 apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba. Sejak kapan orang Kristen dikutuk dari hukum Taurat? Ayo. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Tidak pernah toh? Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian? Hehehehehe. Coba. Inilah yang dibilang jurusan bahasa daerah yang diperintah adalah jurusan kedokteran. Ikut-ikut juga dia pergi kemudian periksa mayat. Bukan limpahnya yang diobo-obo, nya si mayat yang diobo-obo. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Cak Ayu, orang yang makan babi bukan Yahudi tidak haram. Paham? Ketika perintah Imamat 11 nomor 7 datang kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Orang di luar Bani Israel mau makan babi, mau tidur dengan babi, mau nikah dengan babi, mau apapun dengan babi, tak haram. Karena perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian orang Roma, orang Katolik, orang Yunani, apapun itu di luar Yahudi makan babi, emang gak ada aturan untuk mereka agar jangan makan babi. Ini bukan dia yang diperintahkan. Yesus pula mati untuk membatalkan babi kepada dia. Sejak kapan babi haram untuk Kristen? Kan lucu. Kenapa Kristen makan babi? Oh sorry ya. Kenapa? Karena di dalam Matius 15 Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Emang sejak kapan di luar Yahudi ada aturan yang masuk ke dalam mulutmu itu babi, ini itu jangan kau makan? Kapan? Kan tidak ada perintahnya. Jadi di luar Yahudi kau mau masuk di mulut babi kek, anjing, monyet, sandal jepit, tutup panci, pelek sepeda, nggak ada larangan. Ngadi-ngadi kan? Itulah yang kubilang kawan. Anda mengambil hukum dari agama lain, lalu kemudian Anda gunakan itu. Seibarat saya Bang Suma lulus Satpam, Anda tidak lulus Satpam. Saya punya sertifikat Satpam, Anda tidak punya. Ketika saya menangkap pencuri di area saya bekerja, Anda ikut-ikutan menampar orang yang mencuri sendal, penganiayaan. Tapi saya menggunakan baju Satpam juga Bang Suma. Ya tapi kan Anda ilegal, Anda nggak pendidikan, cuman menggunakan pakaian Satpam ajanya. Inilah yang terjadi. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang ditebus dari kutuk hukum Taurat? Kami dong Kristen. Sejak kapan hukum Taurat untuk Kristen? Ya, kan lawak-lawak kata-kata sang debater. Nah inilah yang terjadi saudaraku hari ini. Kalian mengikat diri kalian dengan hukum agama lain dengan mengambil terjemahan kitabnya orang. Itu namanya sibuk sendiri. Makanya kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu namanya SKSD apa? Apa namanya itu? Yang sok akrab, sok dekat.
Saya kira begitu saudara, silakan nggak usah lagi dilanjut karena kurasa nggak ada lagi jawaban dan Anda tidak akan mungkin bisa memberikan satu narasi yang bisa meloloskan bahwa kalian mengambil kitabnya agama lain tanpa sah, tanpa ada legalitas dari Tuhannya Yahudi, nabi-nabinya Yahudi, rabi-rabinya Yahudi. Kalian sibuk sendiri seibarat jurusan bahasa daerah, ikut-ikut kemudian melakukan penyelidikan tentang seorang jenazah. Demikian dari saya. Dah, kita tutup atau gimana? Masih mau ngawur atau gimana kawan? Wah, hancuran Gunda, hancuran. Kita sapa dulu Gunda. Ada yang datang Masih ini. mau ngawur atau gimana? Saya bilang saya masih mau ngomong. Oke. Saya narasi Ya, penutup silakan. dong ya. Bentar dulu. Ngawurnya dimulai, silakan. Oke. Bentar dulu. Terkomentar gitu. Ini ada datang ini teman-teman. Yesus selamat malam. Islam Kristen. Malam. Yesus Kristen. Kristen Bang. Ya, gantian Bang mau komentari biar kayaknya tadi udah kayaknya. Silakan Bang. Saya penutupan dulu dong Bang Datuk. Oh, ya udah, Sebentar, udah. penutupan slide. Biar Datuk kasihani dulu, silakan. Kita kasih haknya beliau. Silakan Oke, ya. saudaraku, silakan saya. Kita Bapak dengarkan malu bicara. komentarnya. Mohon maaf, mohon izin Datuk tanpa mengurangi rasa hormat. Siap, Beri ya, siap. kasihan dia tadi, kasihan dia sudah kencing di celana itu. Lanjut Bang, lanjut. Iya, narasi Bang Juma malam ini kurang tajam tuh. Padahal saya berharap narasi beliau tajam seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bang Juma mau menyudahi diskusi ya saya setuju karena saya ngantuk dengerin narasi dia yang tidak tajam. Silakan. Nah, cuma itu aja kan. Iya kan aku bilang kasih waktu. Karena aku nggak bisa lagi ngomong apa. Oke, YouTubein ya. Terima kasih semuanya. Iya, makasih. Oke, 12.000 lebih tembus tuh. Jangan lupa sebelum buka toko. Oke udah. Allahu Akbar. Masuk Mas Eko. Lanjut. Ya, Yesus selamat malam Yesus. Ya malam Bang. Kristen Bang ya. Oke lanjut Bang dengan guru kami. Silakan lanjut. Iya, ya lucu-lucu juga sih. Tapi memang Bang Zuma ini saya akui dia jenius ya untuk soal berbicara. Cuman gini Bang, boleh bertanya untuk agama terbesar di dunia apa ya saat ini Bang Zuma? Kalau terbesar di dunia itu Kristen kayaknya ya. Kalau digabung semua sekte yang ada berapa ribu sekte itu, Kristen nyembah Yesus itu yang banyak dibandingkan Islam yang datang kurang lebih 700 tahun setelahnya. Ada apa Bang? Nah, jadi maksudnya untuk kitab itu menurut pandangan saya sih kalau memang kitab itu ada kekeliruan atau mungkin bagaimana ya, apakah mungkin dari sekian banyak penganut itu apakah ada yang keliru juga Bang, gitu loh maksudnya. Oke, baik saudara. Terima kasih banyak nih atas pertanyaan saudara karena Anda bertanya tentang ini. Kalau di dalam pendalaman materi nih keagamaan Islam, karena kita berbicara cakupan dua agama, di dalam Islam diterangkan kemudian bagaimana iblis itu bersumpah di hadapan pencipta langit dan bumi untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, dan kata iblis di hadapan Tuhan, hanya sedikit yang akan engkau dapati menjadi hambamu yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu janji iblis di hadapan Tuhan. Aku akan menjadikan keturunan Adam menjadi pengikutku semuanya. Itu kata iblis. Akan kubuktikan kepadamu ya Rabb. Itu karena iblisnya ini kan ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kebesaranku dan kekuasaanku sendiri? Apakah karena engkau sombong? Ketika aku perintahkan sujudlah kalian, maka semua malaikat itu sujud illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Ia iblis menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Lalu Allah bertanya, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah? Apa yang menghalangi engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu merasa dirimu lebih tinggi? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Aku kau cipta dari api, dia dari tanah.
Maka Allah mengatakan kepada iblis, kalau begitu alasannya, fakhruj minha, keluarlah kamu dari surga. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan aku melaknatmu, aku mengutukmu sampai hari pembalasan. Iblis mendengar itu, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kalau begitu ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai dibangkitkan kembali, sampai hari kebangkitan maksudnya. Allah menjawab, fa innaka minal mumsarin. Oke, kata Allah, aku tangguhkan, aku panjangkan umurmu sampai kemudian hari kiamat. Nah, lalu kemudian iblis mengatakan, fabi izzatika la uqiyannahum ajmain. Kita sudah sepakat kemudian, demi kemuliaanmu maka aku akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara mereka yaitu hamba-hambamu yang terpilih, mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi kalau Anda mengatakan kemudian banyak Kristen, iblis memang bersumpah akan menyesatkan banyak keturunan Adam. Itu satu, itu dari Al-Quran. Sekarang mari dari ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan pungkiri itu bang, itu ucapan Yesus dan harus tergenapi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini ada Kristus yang dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang, dan hari ini kita menemukan ada Kristen di mana Kristen adalah pengikut Kristus, maka tergenapi sudah apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus itu menyesat banyak orang. Artinya banyak orang ini adalah pengikut Kristus, disingkat Kristen. Maaf nih bang, maaf. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru. Tetapi kalaupun saya salah, saya keliru, karena Anda percaya itu ucapan Yesus, tolong tunjukkan pengikut Kristus yang banyak selain Kristen itu mana? Oh kami Kristen bang, kami pengikut Kristus. Oke. Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Kristus. Orang banyak ini disesatkan menjadi pengikutnya. Berarti pengikutnya bernama Kristus, bernama Kristen atau pengikut Kristus. Nah, tapi kalau Anda mengatakan bukan kami loh bang, oke, baik. Demi kedamaian, demi perdamaian kita, persaudaraan, oke, mungkin bukan kalian. Tolong carikan siapa yang menggenapi pengikut Kristus penyesat ini. Di mana itu? Karena kalau Islam pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Hindu, Buddha, itu bukan pengikut Kristus. Satu-satunya kandidat cuman Kristen kan? Kristen sama dengan pengikut Kristus. Yesus menubuatkan datangnya penyesat bergelar Kristus. Nah sekarang endingnya di mana? Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Ya Kristen, lagi-lagi pengikut Kristus. Siapa yang harus kita cari di sini sebagai kandidat yang banyak ini? Karena dia mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Anggaplah bukan Kristen. Kalau begitu saya kasih waktu 3 tahun ke depan, tunjukkan kepada saya. Nanti setelah ketemu, sampaikan kepada saya, ini loh Bang Suma pengikut Kristus palsu itu. Tunjukkan mana itu. Kalau tidak ada ternyata, berarti mana yang harus kita katakan? Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan datang penyesat bergelar Kristus, berkata akulah Kristus. Nah, dan menyesatkan banyak orang. Ternyata tidak ada banyak orang disesatkan oleh yang mengaku Kristus. Berarti Yesus pembohong. Tapi kalau Yesus tidak pembohong, wajib hukumnya ada banyak orang pengikut Kristus. Nah kalau itu bukan Kristen, mana? Mana? Nah ini saya rasa memang berat, kenyataan memang pahit.
Tapi mau kayak mana lagi, itulah keadaan. Karena kita dibekali akal, maka yang hak tetap harus hak, yang batil harus batil. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh guru-guru saya yang lain. Silakan. Ya, lanjut Bang. Ya, itu pertanyaan itu sih ya oke lah, kalau pendapat Bang Suma kayak gitu nggak apa-apa, itu kan pendapat dia. Terus kalau untuk kitab ini kan menurut Bang Suma bahwa kita Kristen ini kan mencuri dari Yahudi, ya nggak apa-apa. Tetapi kan yang kita tahu pastinya kitab yang kita imani ini kan suatu sejarah nyata. Nah, kalau mungkin di Bang Zuma sendiri, Al-Quran itu kalau boleh tahu kan pewahyuan ya. Nah, itu bisa dikasih bukti dasar atau landasan bahwa itu benar-benar suatu pewahyuan pada saat terjadi di dalam Gua Hiro. Iya. Jadi gini saudara, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa yang beringas, yang tidak berpendidikan, dikenal di dalam kitabnya Yahudi sebagai bangsa yang tidak dianggap sebagai umat, bangsa yang jahil, yang bodoh, barbar. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian melembutkan mereka. Ketika Nabi Muhammad datang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, bukan. Nabi Muhammad 63 tahun kemudian hidup di tengah-tengah mereka. Selama 22 tahun proses pewahyuan berada di tengah-tengah mereka. Kalau itu bukan pewahyuan, maka sudah pasti Islam tak ada. Tapi karena mereka menjadi saksi seluruhnya, keluarganya, tetangganya, orang sekampung, tetangga kampung, tetangga kota, mereka menjadi saksi akan kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka beriman kepada beliau. Itu fakta real. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak ada literasi, tidak ada kemudian sejarah di luar Islam atau di dalam Islam, di luar dari yang cinta beliau dan di dalam dari yang membenci beliau, yang memberikan riwayat atau mengkisahkan Nabi Muhammad pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad pernah pergi ke Yerusalem, belajar kepada orang Romawi, belajar filsafat, belajar tentang mantik, belajar tentang alam, belajar tentang pendidikan, peperangan dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Tapi beliau kemudian bisa mengurai isi langit, bisa mengurai isi bumi. Perut bumi kemudian diumbar melalui Al-Quranul Karim. Bahkan orang yang masih ada di dalam perut rahim manusia diuraikan 1400 tahun silam dan baru ditemukan di dekade ini kemudian ilmunya. Kalau ini bukan pewahyuan, lalu apa namanya? Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku pencipta langit dan bumi mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh berupa Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, sebelumnya engkau tidak mengerti apa iman itu, tetapi dengan Al-Quran itu yang adalah cahaya, dengan cahaya itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. 1400 tahun silam kaidah ayat suci ini sudah ada. Coba Anda lihat. Anda lihat bagaimana umat Islam dalam berakidah.
dalam beragama, dalam prosesi ibadah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Sedunia kemudian orang akan sujud tunduk mengadakan bulan suci Ramadan. Sedunia. Dari seorang ummi yang tidak berpendidikan, bukan dari bangsa yang kemudian punya peradaban yang maju seperti Romawi, seperti Yunani, seperti Yahudi, Israel dan seterusnya, bukan. Dari bangsa jahiliyah. Coba. Tak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi yang Anda katakan Tuhan, maaf nih, yang Anda katakan Tuhan, di mana Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, sang penguasa, sang maha dahsyat, sang maha perkasa, tak mampu menjadikan Yerusalem menjadi Kristen pengikutnya. Menjadi pengikutnya, jangan menjadi Kristen. Karena Kristen ini ditopang oleh kekuatan kekaisaran Romawi. Cangkangnya, kukunya, kekuasaannya itu sudah separuh bumi pada saat itu kemudian. Sehingga Katolik, Kristen ini cepat kemudian berkembang bukan karena Yesus. Tetapi karena Katolik ini ya adalah satu agama kerajaan adikuasa pada saat itu. Sehingga dengan mudah Katolik, kekaisaran Katolik Imperium Romawi menekan semua negara jajahannya untuk mengikuti kepercayaannya, yaitu Katolik. Yesus mengajarkan tentang Torah, Tanakh, mengajarkan bagaimana kemudian mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tapi Yesus gagal. Nabi Muhammad masih kerajaannya sampai hari ini berjaya. Kalau itu cuman karangannya, Fir'aun mengarang, hancur, penguasa, dia menganggap dirinya Tuhan, mati, hancur. Mana pengikutnya? Habis, ludes, dimakan alam. Qarun, orang kaya sedunia, mana hartanya, mana pengikutnya, hancur, lebur. Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja, tapi karena yang dibawa adalah pesan langit, sampai hari kiamat pesan langit itu tidak akan pernah goyah, ditimpa oleh perkembangan zaman dan buyar oleh pergeseran masa demi masa. Itu tak akan mungkin. Jadi apa yang harus kita katakan kepada Nabi Muhammad? Apakah dia orang pintar, orang cerdas? Oh, enggak mungkin. Sekarang ilmu dapat kita terima dari internet, zaman digital, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya sampai orang punya titel S1, S2, S3, S4, S-tontong, S5, profesor, sampai bulu alis, botak dan segalanya untuk berpikir. Tapi meskipun ada hasil risetnya kemudian pasti punya kelemahan. Bukunya pasti punya kelemahan. Pasti ada koreksi mengoreksi. Pasti ada timpali menimpali. Pasti ada sangga menyangga. Tapi Al-Quran siapa yang mampu sangga? Ilmu apa yang kita bisa pakai untuk menyangga Al-Quran? Disiplin ilmu seperti apa yang bisa kemudian membuat Al-Quran itu hanyut? Profesor dari mana yang kemudian bisa mematahkan argumentasi Quran? Tak ada. Itu bukan sehari, setahun, 10 tahun, satu zaman, enggak, satu abad, enggak. Ini sudah 1400 tahun. Indonesia merdeka berlandaskan kepada ajaran Al-Quran. Dasar pijakan kenegaraan kita Al-Quran. Nuansa ruang persatuan rakyat Indonesia Al-Quran. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan seterusnya, bla bla dan seterusnya, Al-Quran. Lalu hanya orang yang memperbodoh dirilah yang kemudian yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang yang telah datang padanya Islam tapi tidak menerima Islam itu adalah orang yang zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Sudah ketemu Islam tapi masih jahil, masih zalim. Subhanallah. Itulah orang yang seburuk-buruknya orang. Sudah ketemu Islam. Kalau dulu orang masih kemudian tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan prosesi ibadah yang sempurna, dengan rukun syariat, aturan yang indah, wajar. Islam belum datang, wajar mereka masih sesat. Wajar kemudian mereka maksiat, masih belum ada Islam.
wajar. Tapi ketika Islam datang diutus oleh Allah litubayyina linnasi, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ada orang kemudian hidup tanpa aturan. Itulah yang Al-Quran katakan ulaika hum syarrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit sore di kota itu tampak kelabu. Seakan hujan sudah menunggu di balik gumpalan awan. Amir duduk di sudut kantin kampusnya, memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai kehilangan uap. Buku tebal bertuliskan Comparative Religion terbuka di depannya. Namun matanya hanya terpaku pada satu halaman tanpa benar-benar membaca.